Pagi yang cerah di SMA Negeri 1 Cimarga mendadak pecah oleh satu tamparan dari kepala sekolah. Dan sejak detik itu, segalanya berubah. Seorang siswa tertangkap merokok, nama baik sekolah tercoreng, dan seorang ibu dipaksa menanggung malu di depan semua orang. Tapi siapa sangka, di balik insiden itu tersembunyi rahasia kelam masa lalu sang ibu sendiri? Apa yang sebenarnya terjadi di balik tamparan itu, dan siapa yang sesungguhnya bersalah? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Nama saya, Indah Rahmawati. Seorang ibu aktif, disegani, dan dikenal sebagai panutan di kalangan orang tua murid. Pagi itu seharusnya biasa saja. Sinar matahari menembus tirai putih ruang makan, aroma nasi goreng buatan sendiri memenuhi dapur, dan suara sendok beradu dengan piring menjadi musik yang sudah akrab setiap hari. Aku berdiri di dekat meja makan sambil menata dua piring, satu untukku, satu untuk Raffi. Anak semata wayangku yang kini duduk di bangku SMA Negeri 1 Cimarga. Anak yang selama ini aku banggakan, anak yang selalu kubayangkan akan menjadi cermin dari kesempurnaan yang selama ini berusaha kupertahankan. Raffi, ayo cepat. Udah jam 6:30, nanti telat, seruku sambil menata seragamnya yang tergantung di kursi. Dari kamarnya terdengar suara samar. Iya, Bu. Sebentar. Jawaban yang datar, tanpa semangat. Sudah beberapa minggu terakhir, suaranya selalu begitu. Tidak lagi seceria dulu. Aku mencoba menepis kekhawatiran. Mungkin hanya lelah, atau bosan sekolah. Anak remaja memang sering berubah. Aku tahu itu, tapi tetap saja hatiku gelisah. Saat Raffi keluar dari kamar, aku memperhatikannya diam-diam. Rambutnya agak berantakan, matanya tampak sayu. Ia mengambil tas tanpa melihat ke arahku. Raffi, makan dulu. Jangan cuma minum susu, kataku lembut. Namun ia hanya menatap piring di meja sebentar, lalu menggeleng. Enggak lapar, Bu. Aku berangkat dulu. Aku menahan napas. Ada dorongan untuk memaksanya duduk, untuk bicara, tapi aku urungkan. Kadang aku terlalu keras. Aku tahu itu. Tapi aku juga tidak mau terlihat lemah. Baiklah, ucapku akhirnya. Hati-hati di jalan. Dia mengangguk singkat, lalu keluar. Aku menatap pintu yang baru saja tertutup. Suasana rumah mendadak sunyi. Entah kenapa, dada ini terasa sesak. Ada perasaan aneh, seperti firasat yang tidak ingin aku percayai. Sekitar 1 jam kemudian, aku duduk di ruang tamu sambil memeriksa jadwal kegiatan parenting minggu depan. Aku memang aktif di sekolah, sering diundang untuk berbicara tentang kedisiplinan dan pola asuh. Aku senang melakukannya. Setiap kali berbicara di depan para ibu lain, aku merasa berguna. Seolah aku benar-benar memahami bagaimana menjadi orang tua yang baik. Ponselku berdering. Nomor tak asing, dari sekolah. Aku tersenyum tipis, mengira mungkin panitia ingin memintaku membantu acara lagi. Assalamualaikum, Bu Indah. Ini Bu Nia dari BK. Suara di seberang terdengar hati-hati, seperti menimbang setiap kata. Waalaikumsalam, Bu Nia. Ada apa, ya? Tanyaku dengan nada ramah. Hening sebentar. Lalu kalimat itu meluncur. Bu, mohon maaf. Kami perlu ibu datang ke sekolah sekarang juga. Ada hal penting terkait Raffi. Seketika jantungku berdegup lebih cepat. Raffi kenapa, Bu? Dia sakit? Tidak, Bu. Tapi, beliau tertangkap merokok di area belakang kantin tadi pagi. Aku terdiam. Merokok? Raffi? Aku nyaris tak percaya pada apa yang baru ku dengar. Suara Bu Nia masih terdengar, menjelaskan dengan hati-hati bahwa Raffi dan 2 temannya tertangkap oleh Satpam saat jam istirahat pertama. Mereka dibawa ke ruang BK untuk dimintai keterangan. Aku tidak menjawab apapun. Tanganku bergetar, ponsel hampir terlepas. Otakku berusaha menolak kenyataan itu. Baik, Bu. Saya ke sana sekarang, ucapku pelan, nyaris berbisik. Begitu telepon ditutup, aku terduduk di sofa. Nafasku pendek-pendek.
Ruangan terasa berputar, mataku panas, dan di tenggorokan ada rasa perih yang sulit dijelaskan. Perjalanan menuju sekolah terasa lebih panjang dari biasanya. Sepanjang jalan aku hanya memandangi pohon-pohon yang berlarian di balik kaca mobil, tapi pikiranku kosong. Setiap detik terasa seperti tamparan. Raffi merokok? Di sekolah? Setibanya di gerbang SMA Negeri 1 Cimarga, aku melihat beberapa guru berdiri di halaman. Beberapa siswa menatap ke arahku. Ada yang berbisik-bisik, ada yang pura-pura sibuk. Langkahku berat, tapi aku memaksa diri untuk tegak. Aku tidak boleh terlihat panik. Tidak boleh. Bu Nia menyambutku di depan ruang BK dengan senyum canggung. Terima kasih sudah datang, Bu Indah. Aku hanya mengangguk, mencoba menjaga wibawa. Saat pintu ruang BK terbuka, mataku langsung menangkap sosok yang duduk menunduk di pojok ruangan. Raffi. Seragamnya kusut, matanya merah. Di meja depan, ada bungkus rokok dan korek api. Aku nyaris tak bisa menahan air mata yang mulai mendesak keluar. Raffi. Dia menoleh pelan. Tatapannya kosong, tapi ada sesuatu di sana, rasa bersalah, mungkin. Atau ketakutan. Aku tidak tahu mana yang lebih menyakitkan, melihatnya seperti itu, atau menyadari bahwa aku tidak mengenal anakku sendiri. Kepala sekolah, Pak Arman, masuk dan duduk di seberang kami. Suaranya tegas tapi tidak meninggi. Kami paham ini situasi sulit, Bu Indah. Tapi sekolah memiliki aturan. Kami harus memberi sanksi sesuai prosedur. Aku mencoba bicara, tapi suaraku gemetar. Pak, anak saya, dia tidak biasa seperti ini. Mungkin hanya ikut-ikutan. Pak Arman menatapku lama. Bisa jadi, Bu. Tapi kami juga harus memberi contoh pada siswa lain. Kami harap Ibu bisa memahami. Kalimat itu menancap seperti pisau. Aku, yang selama ini berdiri paling depan dalam kampanye disiplin, yang selalu menegur anak-anak lain jika melanggar, sekarang duduk di posisi yang sama dengan para orang tua yang dulu sering aku nasihati. Aku menatap Raffi. Kenapa, Nak? Tanyaku lirih. Kenapa kamu lakukan ini? Dia diam. Satu-satunya jawaban hanyalah helaan napas panjang yang terdengar seperti permintaan maaf yang tak terucap. Aku ingin marah, tapi lidahku keluh. Yang tersisa hanya rasa sesak, dan suara detak jam di dinding yang terasa begitu nyaring. Setelah pertemuan itu selesai, kami berjalan pulang tanpa banyak bicara. Raffi duduk di kursi belakang mobil, menatap keluar jendela. Aku menahan air mata sepanjang jalan. Kata-kata Bu Nia terus bergema di kepala, kami harap Ibu bisa memberi pembinaan di rumah, Bu. Pembinaan? Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Sesampainya di rumah, aku langsung menuju kamar, menutup pintu rapat-rapat. Lututku lemas. Aku jatuh berlutut di lantai, menatap foto keluarga di meja rias. Foto itu diambil saat Raffi naik kelas. Kami tertawa waktu itu. Bahagia tanpa beban. Kini semuanya terasa seperti kenangan dari kehidupan lain. Air mataku menetes satu persatu. Aku bukan hanya kecewa pada anakku, tapi juga pada diriku sendiri. Aku merasa gagal sebagai ibu, gagal menjaga, gagal memahami. Namun jauh di dalam hati, ada sesuatu yang berbisik pelan, suara yang sudah lama kukubur. Sebuah kenangan lama, samar tapi jelas. Kenangan tentang asap rokok yang dulu juga pernah memenuhi paru-paruku. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa takut. Bukan pada apa kata orang, tapi pada apa yang akan aku temukan jika masa laluku kembali mengetuk. Hari berikutnya dimulai dengan rasa yang asing. Rumahku terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara sendok, tidak ada tawa kecil, bahkan tidak ada langkah kaki Raffi yang terburu-buru ke sekolah. Ia memilih diam sejak kejadian kemarin. Kami hanya saling menatap tanpa kata, dua orang yang tinggal serumah tapi seolah berada di dua dunia berbeda. Aku berdiri di depan jendela dapur, menatap jalan yang basah oleh hujan dini hari. Biasanya aku senang dengan aroma hujan, tapi pagi ini semuanya terasa dingin dan muram. Cangkir kopi di tanganku sudah dingin, namun aku belum sanggup meminumnya. Setiap tegukan hanya mengingatkanku pada kenyataan yang masih sulit kupercaya, anakku, Raffi, tertangkap merokok di sekolah. Ponselku berbunyi pelan. Notifikasi dari grup WhatsApp,
Orang tua hebat 12 IPA. Aku membuka dengan ragu. Pesan-pesan itu sudah menumpuk sejak semalam. Dan saat mataku membaca isi percakapan itu, dadaku langsung mengencang. Ada yang dengar kabar soal anaknya Bu Indah? Katanya ketahuan merokok di belakang kantin, ya? Aduh, padahal ibunya aktif di komunitas parenting sekolah. Iya, saya juga kaget. Ternyata begini, ya. Namanya juga anak remaja, tapi kok bisa begitu? Tanganku refleks menutup layar. Suara detak jam dinding terasa lebih keras dari sebelumnya. Setiap kata dari percakapan itu menancap seperti duri di dada. Aku menatap bayanganku di jendela, mata yang sembab, wajah yang tak lagi kukenal. Aku tahu mereka tidak sepenuhnya bermaksud jahat. Tapi dunia memang tak butuh niat buruk untuk menyakitkan seseorang. Kadang cukup dengan bisikan, dengan gumaman halus yang dikirim lewat pesan grup, dan nama kita bisa menjadi bahan gosip semalam suntuk. Sekitar pukul 9, aku memutuskan pergi ke sekolah. Bukan karena diundang, tapi karena aku tak tahan menunggu. Aku ingin bicara langsung dengan pihak sekolah, dengan guru, dengan siapapun yang bisa memberiku sedikit kejelasan. Setibanya di sana, suasana sekolah tampak seperti biasa, riuh tapi tertib. Namun langkahku terasa asing, seolah setiap mata menatap dari balik jendela. Aku mencoba tersenyum pada beberapa guru yang kukenal, tapi hanya mendapat anggukan canggung. "Selamat pagi, Bu Indah," sapa salah satu guru perempuan di depan ruang tu. Aku mengangguk. "Pagi, Bu." Lalu, diam. Tak ada percakapan lanjutan. Hanya tatapan singkat yang terlalu cepat beralih ke arah lain. Langkahku berhenti di depan ruang guru. Pintu terbuka sedikit, dan aku bisa mendengar beberapa suara di dalam. Aku tak bermaksud menguping, tapi kalimat itu jelas terdengar. "Kasihan Bu Indah, ya. Selama ini vokal banget soal disiplin anak, ternyata anaknya sendiri begitu." "Iya, makanya. Tuhan kadang suka kasih ujian di tempat yang paling kita banggakan." Aku mundur pelan. Tidak sanggup mendengar lebih banyak. Mungkin mereka tidak sadar aku di luar. Mungkin mereka tidak bermaksud menjelekkan. Tapi bagi telingaku, kalimat itu sudah cukup untuk menghancurkan sisa percaya diri yang masih kupunya. Aku memalingkan wajah, menatap lantai. Dadaku sesak, mataku panas. Aku bergegas menuju ruang BK, berharap bisa berbicara dengan Bu Nia. Beliau menyambutku dengan ramah seperti kemarin, tapi aku bisa merasakan nada hatinya sedikit berubah, lebih berhati-hati, lebih menjaga jarak. "Bagaimana kondisi Raffi hari ini, Bu?" tanyanya lembut. Dia diam saja. Tidak bicara apapun, jawabku pelan. Bu Nia menghela napas. "Itu wajar, Bu. Anak seusia dia sering merasa malu atau bersalah. Kami tidak akan mencatat kasus ini sebagai pelanggaran berat, tapi tetap kami beri pembinaan." Aku mengangguk. "Terima kasih, Bu. Saya hanya ingin memastikan, apakah masih ada hal lain yang perlu saya ketahui?" "Tidak, Bu. Hanya saja, kami berharap Ibu bisa menjaga komunikasi dengan Raffi. Jangan terlalu keras, jangan juga terlalu longgar." Aku mengangguk lagi, mencoba tersenyum, tapi senyum itu terasa palsu bahkan untuk diriku sendiri. Keluar dari ruang BK, aku melewati halaman sekolah yang penuh siswa berlarian ke kantin. Suara mereka ramai, tawa mereka pecah di udara. Namun di antara keramaian itu, aku mendengar bisikan lirih dari dua siswi yang duduk di bangku taman. "Itu ibunya Raffi, ya?" "Iya," katanya anaknya yang ngerokok kemarin. "Pantesan hari ini Raffi nggak masuk." Langkahku berhenti. Aku menunduk, menggenggam tas erat-erat. Rasanya ingin berteriak, ingin menjelaskan bahwa aku sudah berusaha menjadi ibu terbaik, bahwa tidak semua anak yang salah berarti punya orang tua gagal. Tapi aku tidak bisa. Aku hanya berjalan cepat ke arah parkiran, menahan air mata yang nyaris tumpah. Di rumah, aku menatap cermin lama. Di balik refleksi wajahku, aku melihat bayangan diriku yang muda, gadis SMA yang dulu suka bersembunyi di belakang sekolah, menyalakan sebatang rokok pertama dengan tangan gemetar. Aku masih bisa merasakan panasnya di tenggorokan, batuk yang datang tiba-tiba, dan rasa takut saat ketahuan ayah. Dulu, aku juga dipanggil ke ruang guru. Dulu,
Aku juga duduk di kursi seperti yang Raffi duduki kemarin. Dan aku masih ingat bagaimana tatapan ayah waktu itu, penuh kekecewaan tapi juga kesedihan. Anak perempuan gak seharusnya begini, Indah, katanya waktu itu. Aku menangis seharian. Tapi bukan karena rokoknya. Karena aku merasa telah memalukan keluarga. Kini, sejarah itu seperti berulang, hanya saja aku di sisi yang berbeda. Dan rasanya jauh lebih menyakitkan. Sore hari, aku duduk di ruang tamu sambil menatap pintu kamar Raffi yang tertutup rapat. Di luar, hujan mulai turun pelan. Aku ingin mengetuk pintunya, ingin bicara, tapi aku takut. Takut kata-kataku justru memperburuk keadaan. Akhirnya aku hanya duduk diam sambil menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Kupandangi foto-foto keluarga di dinding, potret yang dulu penuh senyum, tapi kini terasa seperti kenangan yang memunggungi masa kini. Aku menarik napas panjang. Dalam hati aku bertanya, sejak kapan aku kehilangan kendali atas semuanya? Mungkin sejak aku terlalu sibuk terlihat sempurna di mata orang lain. Mungkin sejak aku lupa bahwa menjadi ibu bukan berarti harus selalu benar. Malamnya, aku membuka kembali ponselku. Grup orang tua masih aktif, membahas hal-hal sepele, rapat komite, jadwal ekstrakurikuler, kegiatan kelas. Namun di antara ratusan pesan itu, satu nama terus disebut, Raffi. Aku ingin keluar dari grup itu. Ingin menghilang dari semua pembicaraan. Tapi sesuatu menahanku. Aku mengetik pesan pendek. Terima kasih untuk perhatian semua. Mohon doanya agar Raffi bisa belajar dari kesalahan ini. Pesan itu kukirim dengan tangan gemetar. Dan entah kenapa, setelah menekan tombol, kirim, aku merasa seperti baru saja menelan batu besar. Beberapa menit kemudian, balasan bermunculan. Semangat ya, Bu Indah. Namanya juga anak muda, Bu. Yang penting masih bisa dibina. Kami doakan yang terbaik untuk Raffi. Kalimat-kalimat itu terlihat manis, tapi aku tahu rasanya berbeda. Ada belas kasihan di baliknya. Dan lebih dari itu, ada jarak yang perlahan tumbuh antara aku dan mereka. Jarak yang tidak bisa dijembatani oleh kata sopan manapun. Malam semakin larut. Raffi belum keluar kamar. Aku berjalan ke arah pintunya, menempelkan telinga di sana. Sunyi. Hanya terdengar suara lembut dari musik yang diputar pelan di dalam. Aku menghela napas. Raffi, bisikku pelan. Ibu nggak marah. Ibu cuma pengen kamu cerita. Tak ada jawaban. Hanya keheningan. Aku menunduk, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa kecil, kalah oleh anakku sendiri, oleh gosip, oleh masa lalu yang mulai bangkit dari tidur panjangnya. Di luar, hujan turun lebih deras. Dan di dalam rumah, aku menunggu dalam diam. Menunggu sesuatu yang bahkan aku sendiri tidak tahu, apakah pengampunan. Hari-hari setelah kejadian itu terasa panjang dan sunyi. Raffi nyaris tidak bicara denganku. Ia berangkat sekolah tanpa sarapan, pulang tanpa sapa, lalu mengurung diri di kamar seolah rumah ini bukan lagi tempat yang nyaman baginya. Aku mencoba berbicara, tapi setiap kali membuka mulut, kata-kata yang keluar hanya terdengar seperti tuduhan, bukan kasih sayang. Raffi, ibu cuma pengen tahu, kenapa kamu lakukan itu? Tanyaku suatu sore. Dia hanya mengangkat bahu. Udah, Bu. Udah lewat. Ngapain diungkit terus? Nada suaranya datar, tapi menusuk. Aku tercekat. Ibu cuma ingin kamu ngerti kalau ini bukan hal sepele. Raffi menatapku sejenak, lalu berbalik masuk ke kamarnya. Iya, Bu. Aku ngerti. Tapi ibu nggak ngerti aku. Pintu kamarnya tertutup pelan, tapi gema kalimat itu menabrak dadaku seperti ombak keras yang tak henti-henti. Aku berdiri di depan pintu cukup lama, memandangi ket kayunya yang mulai kusam. Dalam hati aku bertanya, sejak kapan kami menjadi seperti ini? Sejak kapan jarak antara aku dan anakku sejauh ini? Malam itu aku tidak bisa tidur. Kepalaku penuh dengan pertanyaan yang tak ada jawabannya. Aku menatap langit-langit kamar, mendengarkan suara jam berdetak pelan. Setiap detik seolah mengingatkanku pada kesalahan yang terus tumbuh diam-diam. Dulu aku selalu bangga mengatakan bahwa aku ibu yang tegas. Bahwa aku berhasil menjaga Raffi dari pengaruh buruk teman-temannya. Aku percaya disiplin adalah bentuk cinta terbaik yang bisa diberikan seorang ibu.
Tapi malam ini, aku mulai ragu. Apakah aku benar-benar mencintainya, atau aku hanya mencintai citra tentang ibu sempurna yang kubangun sendiri? Aku menarik napas panjang, menutup mata, dan tiba-tiba ingatan lama datang tanpa diundang. Ingatan yang selama ini berusaha kukubur dalam-dalam. Aku kembali menjadi gadis SMA, berusia sekitar 16 tahun. Hari itu aku bersembunyi di belakang kantin sekolah, bersama dua teman dekatku. Kami tertawa, saling menggoda, lalu seseorang mengeluarkan sebungkus rokok dari tas. Satu linting berpindah ke tanganku, disulut dengan tangan gemetar. Asap pertama itu terasa aneh, pahit, panas, tapi menenangkan. Aku batuk keras, tapi pura-pura kuat. Entah kenapa, aku merasa berani. Seolah aku baru saja menantang dunia yang selama ini mengekangku. Namun keberanian itu hanya bertahan sebentar. Hari berikutnya, aku dipanggil ke ruang guru. Ayah sudah menungguku di sana. Tatapannya tajam, wajahnya tegang. Indah, suaranya berat. Kamu tahu ibu kamu dulu mati karena apa? Karena paru-parunya rusak. Dan kamu masih berani ngerokok? Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya menunduk, menangis diam-diam, sementara rasa malu menelan habis keberanianku. Sejak hari itu, aku berjanji tidak akan pernah menyentuh rokok lagi. Dan aku menepati janji itu, tapi janji yang sama kini terasa seperti kutukan. Karena sekarang, ketika anakku melakukan hal yang sama, aku tidak bisa hanya marah padanya tanpa melihat bayangan diriku sendiri di dalam dirinya. Pagi berikutnya, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Tapi tidak ada suara langkah kaki Raffi. Aku mengetuk pintu kamarnya pelan. Raffi, ayo sarapan. Ibu udah buat roti kesukaan kamu. Tak ada jawaban. Aku membuka pintu perlahan. Kamarnya rapi, terlalu rapi. Meja belajar bersih, kasur sudah dirapikan. Hanya ada satu hal yang mencuri perhatianku, sebuah bungkus rokok kosong di laci kecil dekat jendela. Aku terdiam. Kakiku seolah kehilangan kekuatan. Tanganku bergetar saat mengambil bungkus itu. Masih ada aroma tembakau yang samar. Air mataku menetes tanpa bisa ditahan. Aku tidak tahu harus marah atau sedih. Yang aku rasakan hanya satu, aku telah gagal menjaga anakku dari jalan yang dulu juga pernah kulewati. Siang harinya, aku mencoba mengalihkan pikiran dengan pergi ke kegiatan komunitas orang tua di aula sekolah. Biasanya, di sana aku merasa bersemangat. Tapi hari ini, rasanya seperti menghadiri acara pemakaman tanpa jenazah. Beberapa ibu menyapaku, tapi tatapan mereka berbeda. Ada senyum, tapi juga ada rasa iba. Bu Indah, semangat ya. Namanya juga anak remaja, kata salah satu dari mereka sambil menepuk pundakku. Aku memaksa tersenyum. Iya, Bu. Terima kasih. Namun di balik kata-kata sopan itu, aku tahu ada sesuatu yang lain, rasa ingin tahu, rasa penasaran, mungkin juga sedikit kepuasan tersembunyi melihat seseorang seperti aku akhirnya jatuh juga. Saat acara selesai, aku berjalan cepat ke parkiran. Udara siang terasa panas dan berat. Aku membuka masker, menghela napas panjang. Di kepalaku, suara-suara itu terus bergema, ibu aktif parenting, tapi anaknya begitu? Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada apapun. Sore hari, Raffi pulang lebih awal. Ia menaruh tas di kursi ruang tamu, lalu langsung menuju dapur. Aku memutuskan untuk bicara, kali ini dengan hati-hati. Raffi, suaraku pelan. Ibu minta maaf kalau kemarin terlalu keras. Dia berhenti sejenak, menatapku tanpa ekspresi. Enggak apa-apa. Tapi ibu pengen kamu ngerti. Ibu cuma takut kamu nyakitin diri kamu sendiri. Raffi menarik napas panjang. Bu, aku cuma nyoba sekali. Udah. Enggak perlu dibahas terus. Aku menatapnya, mencoba membaca wajahnya, tapi ia sudah berbalik sebelum aku sempat menjawab. Pintu kamarnya menutup lagi. Dan aku kembali sendirian. Malamnya aku duduk di teras belakang rumah, menatap langit yang gelap. Hujan baru saja berhenti, udara lembab, dan aroma tanah basah menyeruak ke udara. Di sudut halaman, pot bunga yang dulu kutanam bersama Raffi tampak layu. Aku tiba-tiba teringat sesuatu, ketika Raffi masih kecil, sekitar 8 tahun, ia pernah bilang, Bu,
Kalau aku besar nanti, aku nggak mau bikin ibu sedih. Aku pengen jadi anak baik. Dan aku tertawa waktu itu, mengusap rambutnya, berkata, ibu tahu kamu anak baik. Kini, kalimat itu terulang di kepalaku seperti gema yang menyakitkan. Anak baik, tapi mungkin yang salah adalah aku, bukan dia. Karena aku yang menuntut terlalu banyak. Aku yang membuat rumah ini penuh aturan tapi miskin kehangatan. Aku yang lebih sibuk menjaga pandangan orang daripada mendengarkan isi hati anakku sendiri. Sekitar pukul 11 malam, aku membuka laci meja rias di kamarku. Di dalamnya ada buku catatan kecil, sudah kusam, dengan tulisan tangan remajaku di halaman pertama. Tulisan itu berbunyi, aku janji gak akan pernah jadi seperti ibu, yang suka marah dan gak mau dengar alasan. Aku menatap tulisan itu lama sekali. Ironi terasa begitu pahit. Aku telah menjadi seperti orang yang dulu paling tidak ingin aku tiru. Air mata jatuh lagi, membasahi halaman buku itu. Aku menutupnya perlahan, lalu menatap foto keluarga di meja. Dalam foto itu, aku tersenyum lebar. Raffi juga. Tapi aku tahu, senyum itu tidak lagi sama hari ini. Aku menunduk, berbisik pada diri sendiri. Mungkin ibu yang salah, Nak. Mungkin ibu yang lupa, bahwa sebelum jadi orang tua, ibu juga pernah muda. Pernah salah. Pernah ingin dimengerti. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku mulai menyadari sesuatu yang sederhana tapi menakutkan. Bahwa cinta tanpa pemahaman bisa melukai. Bahwa niat baik bisa berubah menjadi belenggu jika tak diiringi empati. Dan bahwa rasa bersalah bisa tumbuh diam-diam di hati seorang ibu, lebih sunyi, tapi jauh lebih dalam daripada luka apapun di dunia ini. Aku menatap jendela kamar Raffi dari tempatku duduk. Lampunya sudah padam. Aku tahu dia sudah tidur, atau mungkin berpura-pura tidur agar tak perlu bicara denganku. Aku memeluk diri sendiri, menahan isak yang nyaris pecah. Dan dalam kesunyian malam, aku berdoa. Semoga besok aku masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya, sebelum semuanya benar-benar terlambat. Pagi itu matahari bersinar lembut, tapi hatiku terasa dingin. Aku duduk di meja makan, memandangi 2 cangkir teh hangat, satu untukku, satu untuk Raffi, yang kini sudah dingin tanpa disentuh. Entah sejak kapan kami berhenti sarapan bersama. Dulu, setiap pagi selalu penuh suara. Raffi suka berceloteh tentang sekolah, tentang teman-temannya, tentang cita-cita yang berubah tiap minggu. Sekarang, meja makan ini hanya punya satu suara. Detak jam dinding yang seakan menghitung jarak antara aku dan anakku yang makin jauh. Aku menatap kursi di seberangku, kursi yang biasanya diisi Raffi. Dulu kamu suka roti coklat, bisikku pelan, seolah ia masih di sana. Hening. Aku menatap rotinya yang mulai kering, lalu memalingkan pandanganku ke jendela. Cahaya pagi menembus tirai, jatuh di lantai keramik yang dingin. Begitulah rasanya hari-hariku sekarang, terang di luar, tapi beku di dalam. Sore itu, aku memberanikan diri menemui Pak Adi, guru BK di sekolah Raffi. Aku tahu Raffi tak akan suka kalau tahu aku datang, tapi aku tidak bisa diam saja. Aku butuh tahu bagaimana keadaannya di sekolah. Butuh tahu apakah ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rokok. Silakan duduk, Bu Indah, kata Pak Adi ramah, mempersilakan aku ke kursinya. Aku duduk, menggenggam tas kecilku erat-erat. Maaf kalau saya datang tanpa janji, Pak, kataku pelan. Saya cuma khawatir sama Raffi. Akhir-akhir ini dia berubah. Pak Adi menatapku dengan mata penuh pengertian. Saya paham, Bu. Perubahan di usia remaja memang sering bikin orang tua bingung. Aku mengangguk pelan. Tapi ini beda, Pak. Raffi bukan cuma murung, dia seperti hilang arah. Saya takut dia nyimpen sesuatu. Pak Adi membuka berkas di mejanya, lalu menatapku hati-hati. Bu Indah, saya sudah sempat bicara dengan Raffi beberapa kali. Dia anak yang sensitif, cerdas, dan penuh tekanan. Keningku berkerut. Tekanan? Ya, jawabnya lembut. Dari keluarga, dari harapan, dari perasaan ingin jadi anak yang sempurna. Aku terdiam. Kata sempurna terasa seperti tamparan. Pak Adi melanjutkan, dia bilang kadang takut mengecewakan ibu. Takut salah bicara. Takut marah ibu datang tiba-tiba.
Dadaku sesak. Aku menunduk, menatap jari-jari tanganku yang bergetar. Apa dia bilang begitu? Tanyaku nyaris berbisik. Pak Adi mengangguk pelan. Dia tidak bermaksud menyalahkan, Bu. Hanya, merasa sulit jadi dirinya sendiri. Aku menelan ludah. Rasanya getir sekali. Di kepalaku, suara masa laluku bergema, suara ayah yang keras, dingin, dan selalu benar. Anak perempuan jangan banyak alasan. Kalau salah ya akui. Suara itu sama persis dengan yang sering keluar dari mulutku ketika marah pada Raffi. Aku pulang sore itu dengan kepala penuh kenangan. Malamnya, aku membuka album lama di lemari. Ada foto-foto masa kecilku, aku kecil, duduk di samping ayah di teras rumah. Aku tersenyum di foto itu, tapi aku ingat betul, hari itu aku baru saja menangis karena dimarahi. Ayah memaksaku tersenyum untuk foto, katanya, biar orang lihat kita keluarga bahagia. Lucu, pikirku. Karena itu juga yang kulakukan pada Raffi selama ini, memaksanya tersenyum agar orang lain tak tahu kami retak. Aku menatap wajah kecilku di foto lama itu. Mataku yang polos, senyum yang dipaksakan, dan tangan kecilku yang mencengkeram ujung rok, takut, tapi berusaha terlihat baik. Dan aku sadar, Raffi mungkin tumbuh dalam perasaan yang sama. Aku menangis malam itu. Bukan tangis marah atau kecewa, tapi tangis seseorang yang baru sadar bahwa ia tanpa sengaja menurunkan luka yang sama yang dulu membuatnya hancur. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah kulakukan, menulis surat untuk Raffi. Aku tahu mungkin dia tak akan langsung membaca. Tapi aku ingin ia tahu, bahwa ibunya tidak sekuat yang ia kira, dan bahwa cinta yang selama ini kuberi mungkin salah bentuknya. Nak, ibu tahu kamu kecewa sama ibu. Ibu juga kecewa sama diri ibu sendiri. Dulu ibu pikir, jadi orang tua itu harus tegas, harus kuat, harus tahu segalanya. Tapi sekarang ibu sadar, yang kamu butuhkan bukan ibu yang sempurna, tapi ibu yang mau mendengarkan. Ibu minta maaf kalau selama ini ibu terlalu banyak bicara, terlalu sedikit mendengar. Kalau ibu terlalu sering marah, padahal kamu cuma butuh dipeluk. Ibu cuma ingin kamu tahu satu hal, ibu mencintaimu, Raffi. Bukan karena kamu pintar, sopan, atau patuh. Tapi karena kamu, anak ibu. Itu saja sudah cukup. Tanganku bergetar saat menulis kalimat terakhir. Air mata jatuh di atas kertas, menodai tinta biru. Aku lipat surat itu pelan, lalu menyelipkannya di bawah pintu kamar Raffi. Malam itu aku tidak mengharapkan apa-apa. Tidak balasan, tidak pelukan, tidak maaf. Aku hanya ingin dia tahu bahwa ibunya akhirnya mengerti. Tapi beberapa jam kemudian, aku mendengar pintu kamarnya terbuka. Langkah kaki pelan mendekat ke arah ruang tamu tempat aku duduk. Raffi berdiri di sana, masih mengenakan kaos abu-abu dan celana rumah. Matanya sembab, tapi ada sesuatu di sana, kehangatan yang lama hilang. Bu, suaranya pelan. Aku udah baca suratnya. Aku menatapnya, menahan napas. Oh, iya, Nak. Dia mendekat. Aku juga minta maaf. Aku cuma capek, Bu. Aku ngerasa nggak pernah cukup. Aku bangkit, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Raffi, kamu nggak perlu jadi cukup buat siapapun. Kamu udah cukup buat ibu, dari dulu. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kami berpelukan. Pelukan yang kaku di awal, tapi hangat seiring waktu berjalan. Aku bisa merasakan tubuhnya bergetar, entah karena tangis atau lega. Aku membelai rambutnya pelan. Maafin ibu ya. Raffi mengangguk di bahuku. Aku juga, Bu. Tapi malam itu, setelah ia tertidur, aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap suratku yang sudah diremas lalu dibuka kembali olehnya. Di sudut kertas, ada tulisan kecil yang ia tambahkan. Aku cuma pengen ibu nggak sedih lagi. Aku masih belajar, Bu. Aku tersenyum pahit. Anak itu, bahkan setelah semua luka yang kuberi, masih memikirkan perasaanku lebih dari dirinya sendiri. Dan disitulah aku benar-benar sadar. Luka masa lalu tidak hilang dengan waktu. Ia hanya bersembunyi, menunggu saat kita lengah, lalu mewariskan dirinya kepada orang yang paling kita cintai. Dan penyembuhan sejati, bukan dimulai dari memaafkan orang lain,
tapi dari berani menatap luka itu tanpa lari lagi. Malam itu aku membuka jendela. Angin masuk perlahan, membawa aroma hujan dari kejauhan. Langit gelap, tapi di antara awan, ada satu bintang yang masih menyala. Kecil, tapi nyata. Mungkin seperti harapan, tak selalu terang, tapi selalu ada kalau kita mau melihatnya. Aku menatap ke arah kamar Raffi, lampunya sudah padam. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa damai. Bukan karena masalahnya selesai, tapi karena aku tahu, kali ini, aku tidak sendiri lagi dalam memperbaiki luka yang sama. Pagi itu terasa lebih ringan. Sudah lama aku tidak melihat Raffi tersenyum, tapi pagi ini, walau hanya sekilas, aku melihat sudut bibirnya terangkat saat mengambil roti dari meja makan. Kecil, tapi cukup membuat dadaku hangat. Aku tidak bertanya apa-apa. Aku hanya menikmati momen itu. Kadang, kebahagiaan seorang ibu datang dari hal sederhana, dari anaknya yang akhirnya mau menatap mata ibunya lagi. Raffi berangkat ke sekolah lebih awal dari biasanya. Aku sempat menawarinya untuk diantar, tapi dia menolak dengan sopan. "Enggak usah, Bu. Aku naik motor sama teman aja." "Teman yang mana?" tanyaku lembut. "Reza," jawabnya singkat, sambil tersenyum samar. Aku mengangguk pelan. "Baiklah. Hati-hati di jalan, ya." Ia mengangguk cepat, lalu bergegas keluar. Aku menatap punggungnya sampai hilang di tikungan. Ada rasa lega yang aneh, tapi juga sedikit cemas, seperti perasaan seorang ibu yang tahu anaknya sedang berjuang, tapi tak bisa ikut menemaninya. Siang hari, aku sedang menyiapkan bahan untuk rapat parenting minggu depan ketika pesan dari Bunia masuk. "Bu Indah, bisa datang sebentar ke sekolah sore ini? Ada hal penting yang perlu kami bicarakan terkait Raffi." Jantungku langsung berdegup kencang. Tidak lagi dengan rasa takut seperti dulu, tapi dengan campuran waspada dan firasat buruk. Aku mengetik cepat, "Baik, Bu. Saya kesana jam 2. Sisa siang terasa panjang. Pisau dapur di tanganku beberapa kali berhenti di tengah gerakan. Bayangan masa lalu, wajah Raffi, dan kata, "hal penting," berputar di kepala tanpa henti. Sore itu aku tiba di sekolah dengan langkah berat. Langit mendung, seperti ikut menahan sesuatu. Begitu aku memasuki ruang guru, Bunia dan Pak Adi sudah menunggu. Wajah mereka serius. "Silakan duduk dulu, Bu," kata Pak Adi perlahan. Aku duduk tanpa bicara. Ada ketegangan di udara, sesuatu yang belum terucap tapi terasa menekan dari segala arah. Bunia membuka percakapan. "Bu Indah, sebelumnya kami ingin Ibu tahu bahwa kami bukan bermaksud menghakimi. Kami hanya ingin mencari solusi terbaik." Aku menarik napas dalam. "Ada apa dengan Raffi?" Mereka saling pandang, lalu Bunia meletakkan sebuah amplop coklat di meja. "Ini, kami temukan di loker Raffi waktu pemeriksaan rutin. Kami memutuskan untuk memanggil Ibu agar bisa melihat langsung." Tanganku bergetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya ada beberapa kertas lusuh dan foto kecil. Kertas pertama, selembar surat dengan tulisan tangan yang sangat kukenal. Tulisan Raffi. Mataku menelusuri baris demi baris. Setiap kalimat seperti menghantam dadaku. "Aku ngerasa aneh, Bu. Aku ngerasa kayak hidup ini nggak punya arah. Aku tahu Ibu marah karena aku ngerokok, tapi jujur, itu cuma cara aku buat ngeredain sesak. Aku ngerasa gagal, Bu. Aku ngerasa Ibu malu punya anak kayak aku." Tanganku bergetar makin keras. Air mata jatuh di kertas itu, membuat tulisannya sedikit luntur. Bunia menunduk, suaranya pelan. "Surat itu sepertinya ditulis Raffi tapi tidak pernah dikirim. Kami menemukannya minggu lalu." Aku tidak bisa bicara. Suara di ruang guru menghilang. Hanya ada suara detak jam dan napasku yang tersengal. Pak Adi kemudian menambahkan dengan hati-hati. "Selain itu, kami juga menemukan beberapa foto lama. Sepertinya dari ponsel lama yang rusak." Aku melihat foto-foto itu satu persatu. Di sana Raffi terlihat duduk di sebuah warung kecil, bersama dua anak laki-laki lain. Di tangannya ada rokok, di atas meja ada sebotol minuman bersoda, dan wajahnya terlihat muram. Tapi bukan itu yang membuatku terpaku. Yang membuat tubuhku kaku adalah gambar lain, foto yang diambil dari jarak dekat,
memperlihatkan Raffi duduk sendirian, menatap langit malam, dengan tulisan di bawahnya. Kadang aku cuma pengen berhenti ngerasa gagal. Aku memejamkan mata. Sakitnya seperti ada tangan yang meremas jantungku dari dalam. Sore itu, aku pulang dengan amplop di tangan. Langit benar-benar turun hujan, deras dan tak sabar. Aku duduk di mobil, menatap kaca yang buram oleh air, sementara pikiranku berlari kemana-mana. Aku baru tahu bahwa anakku selama ini berjuang sendirian. Bahwa di balik diamnya, ada suara-suara yang tidak pernah sempat ia ucapkan. Dan aku, orang yang seharusnya paling mengerti, justru menjadi dinding yang membuatnya bungkam. Malamnya, aku menunggu Raffi pulang. Jam sudah menunjukkan pukul 8, tapi ia belum juga datang. Ponselnya tidak aktif. Setiap suara di depan rumah membuatku melonjak. Setiap deru motor yang lewat membuatku berdiri, berharap itu dia. Akhirnya, sekitar pukul 9, pintu pagar berderit. Raffi masuk dengan wajah basah oleh hujan. Ia kaget melihatku masih duduk di ruang tamu. "Raffi." Dia menatapku hati-hati. "Bu, kenapa belum tidur?" Aku tidak menjawab. Aku hanya berdiri dan menatapnya. "Aku ke sekolah tadi," ucapku akhirnya. Dia terdiam. Wajahnya berubah tegang. "Mereka kasih ibu sesuatu." Aku meletakkan amplop di meja. Wajahnya pucat. Tangannya langsung mengepal. "Bu, aku bisa jelasin," katanya cepat. Aku menahan napas. "Tidak usah. Ibu sudah baca." Hening. Suara hujan di luar terdengar seperti bisikan yang menyayat. Aku cuma, suaranya serak, "Capek, Bu. Aku nggak tahu harus ngomong ke siapa. Aku nggak mau ibu makin kecewa." Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku melangkah mendekat. "Raffi, ibu nggak butuh anak sempurna. Ibu cuma butuh kamu hidup, Nak." Dia terisak. Aku memeluknya erat, tanpa peduli air hujan yang masih menetes dari rambutnya. Kami berdua menangis malam itu, bukan karena marah, tapi karena saling menyadari betapa lama kami menahan semuanya sendirian. Setelah tangis mereda, Raffi bicara pelan. "Bu, aku tahu ibu pernah ngerokok dulu." Aku terdiam. Aku pikir rahasia masa laluku aman. Tapi ternyata, tidak. "Dari mana kamu tahu?" tanyaku dengan suara nyaris tak terdengar. "Dari Bibi. Waktu aku nginep di rumahnya. Dia cerita ibu dulu sempat ngerokok, terus berhenti gara-gara aku lahir." Aku menatapnya, tidak tahu harus malu atau lega. "Kenapa kamu gak tanya ibu langsung?" "Aku takut, Bu. Aku pikir ibu bakal marah. Aku pikir ibu bakal bilang aku gak pantas jadi anak ibu." Aku menutup wajah dengan tangan. "Raffi, ibu berhenti bukan karena malu, tapi karena ibu takut kehilanganmu." Aku menatapnya dengan air mata yang mengalir deras. "Dan sekarang ibu sadar, rasa takut itu yang malah bikin ibu kehilangan kamu pelan-pelan." Dia menunduk, lalu mendekat dan memelukku lagi. "Bu, aku janji bakal coba berubah." Aku menggeleng pelan. "Jangan janji buat berubah. Janji buat jujur sama ibu. Itu aja cukup." Malam itu kami bicara lama. Tentang sekolah, tentang teman, tentang perasaan yang selama ini tidak pernah punya tempat. Aku mendengar, benar-benar mendengar, tanpa menghakimi. Dan untuk pertama kalinya, aku mengenal anakku, bukan sebagai murid teladan, bukan sebagai bayangan kesempurnaan, tapi sebagai manusia muda yang sedang belajar memahami dirinya. Di luar, hujan mulai reda. Angin malam masuk lewat jendela, membawa aroma tanah basah. Aku menatap wajah Raffi yang akhirnya tertidur di sofa, napasnya tenang. Aku tahu, perjalanan kami belum selesai. Masih banyak luka, masih banyak hal yang harus diperbaiki. Tapi malam ini, aku bersyukur. Karena kebenaran akhirnya terungkap. Karena kami berani saling melihat, tanpa topeng, tanpa takut. Dan di dalam hatiku, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku berbisik pelan. Mungkin, inilah awal penyembuhan yang sebenarnya. Pagi itu langit terlihat kelabu, seolah ikut menahan sesuatu yang berat. Aku menatap wajahku di cermin. Ada lingkar hitam di bawah mata, tapi juga ada senyum tipis yang belum lama aku temukan kembali. Semalam aku dan Raffi berbicara lama.
Kami tertawa, menangis, saling mendengar, hal yang dulu rasanya mustahil. Untuk pertama kalinya, aku merasa seperti seorang ibu yang benar-benar mengenal anaknya. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Baru saja aku menyeduh teh hangat ketika ponselku bergetar di meja makan. Satu pesan dari grup parenting SMA Negeri 1 Cimarga. Maaf, Bu, tapi apa benar anak Bu Indah yang tertangkap merokok itu sekarang diizinkan ikut kegiatan sekolah lagi? Aku membacanya 2 kali, lalu 3 kali. Nama pengirimnya, Bu Ririn, salah satu anggota yang dulu sering memujiku sebagai contoh ibu yang disiplin. Pesan itu belum sempat kubalas, tapi sudah ada balasan lain. Saya juga dengar, Bu. Katanya Raffi malah jadi bahan pembicaraan anak-anak sekarang. Gimana sekolah bisa tegas kalau orang tuanya aja pengurus parenting? Aku merasakan dada sesak. Jari-jari tanganku gemetar di atas layar. Pesan demi pesan masuk, satu persatu, sebagian dengan nada prihatin, tapi lebih banyak yang seperti menuding halus. Kasihan, ya. Padahal ibunya sering ngisi seminar tentang pendidikan karakter. Kalau saya sih malu, anaknya begitu tapi masih berani tampil di depan. Aku menatap layar yang terus menyala. Kata-kata itu menari seperti duri yang menusuk tanpa henti. Aku menutup ponsel perlahan, menahan napas agar tidak pecah. Tapi rasanya sia-sia. Air mata tetap menetes, bukan karena malu, tapi karena kecewa. Bukan hanya pada mereka, tapi pada diriku sendiri yang dulu pernah ikut menghakimi orang lain dengan cara yang sama. Siang harinya, aku datang ke sekolah untuk rapat orang tua. Ruangan terasa berbeda. Tatapan orang-orang yang dulu menyapaku hangat kini terasa dingin, berhati-hati, bahkan sinis. Beberapa ibu pura-pura sibuk dengan ponsel, sebagian lain hanya tersenyum tipis seolah basa-basi. Aku berusaha tegak. Aku tidak mau menunjukkan bahwa aku rapuh. Tapi setiap langkah menuju kursi terasa seperti melangkah di atas pecahan kaca. Pak Arman, kepala sekolah, membuka rapat dengan suara tegas tapi lembut. Terima kasih sudah datang, ibu-ibu semua. Hari ini kita membahas persiapan acara literasi nasional. Aku mencoba fokus. Tapi aku bisa merasakan beberapa pandangan mengarah ke belakang tempatku duduk. Bisik-bisik kecil terdengar, tidak keras, tapi cukup untuk menusuk telinga. Itu ibunya Raffi, kan? Katanya anaknya hampir diskors. Padahal sering ngisi acara parenting. Aku menggigit bibir, menatap meja, berusaha menahan diri agar tidak meninggalkan ruangan. Tapi ketika rapat selesai, seseorang menghampiriku. Bu Ririn. Bu Indah, katanya sambil tersenyum kecil. Maaf ya, saya tadi sempat tanya di grup. Nggak maksud apa-apa, cuma khawatir aja. Aku menatapnya. Khawatir apa, Bu? Tanyaku pelan tapi tegas. Dia tersenyum canggung. Ya, takut aja anak-anak lain ikut-ikutan. Soalnya Raffi kan cukup dikenal di sekolah. Aku menarik napas panjang. Saya paham, Bu. Tapi saya percaya sekolah tahu bagaimana mendidik dengan adil. Dan anak saya juga sedang belajar dari kesalahannya. Suaraku bergetar sedikit di akhir kalimat, tapi aku tidak menunduk. Aku ingin tetap berdiri sebagai ibu, bukan yang sempurna, tapi yang tidak lari. Sore itu aku menjemput Raffi. Begitu dia masuk ke mobil, aku langsung tahu ada yang tidak beres. Wajahnya muram, bahunya tegang. Ada apa, Nak? Tanyaku hati-hati. Dia diam. Raffi? Akhirnya dia bicara lirih. Bu, hari ini ada yang nyebarin foto waktu aku ketahuan ngerokok dulu. Di grup sekolah. Aku terdiam. Siapa? Tanyaku cepat. Gak tahu. Tapi banyak yang lihat. Ada yang bilang aku udah dicap, anak nakal. Aku menatap jalan di depan, tapi pandanganku kabur. Foto itu, foto yang seharusnya hanya jadi catatan internal sekolah. Siapa yang berani menyebarkannya? Raffi bersandar di jok, menatap keluar jendela. Bu, aku capek. Aku udah minta maaf, udah berhenti, tapi orang-orang tetap lihat aku kayak sampah. Aku menahan napas, mencoba tidak menangis. Raffi, jangan bilang begitu. Tapi itu yang mereka bilang, Bu. Suaranya pecah. Aku dengar sendiri di kantin. Mereka ngomongin aku kayak aku penjahat.
Aku pengen pindah sekolah aja. Aku berhenti di pinggir jalan. Hujan mulai turun perlahan, menetes di kaca depan mobil. Aku menoleh padanya. Raffi, dengar ibu. Dia menatapku dengan mata merah. Untuk apa, Bu? Semua orang udah percaya aku anak gagal. Aku menggenggam tangannya. Kamu cuma salah langkah, bukan gagal. Dia menunduk, bahunya bergetar. Aku tahu rasa sakit itu, rasa dihakimi, rasa dilihat dari masa lalu yang tidak bisa dihapus. Aku pernah mengalaminya dulu, hanya bedanya, dulu aku diam. Tapi kali ini, aku tidak mau diam. Malamnya aku duduk di depan laptop, menatap layar kosong. Aku membuka dokumen baru, menulis dengan jari yang gemetar. Judulnya sederhana, ketika anakmu jatuh, jangan malu untuk berdiri bersamanya. Aku menulis tanpa berhenti. Tentang bagaimana orang tua sering lupa bahwa anak bukan cerminan dari reputasi, tapi manusia yang juga bisa salah. Tentang bagaimana masyarakat lebih cepat menghakimi daripada memahami. Tentang aku, seorang ibu yang pernah merasa malu, tapi akhirnya memilih berani. Tulisan itu kuposting di grup parenting tanpa menyebut nama Raffi. Hanya kisah seorang ibu dan anaknya. Awalnya sepi. Tidak ada komentar. Tapi 1 jam kemudian, satu pesan masuk. Terima kasih, Bu Indah. Saya juga punya anak yang sedang berjuang. Tadi saya baca tulisan ibu sambil nangis. Lalu pesan lain masuk. Saya kira ibu bakal mundur dari komunitas, tapi ternyata malah kuat banget. Salut, Bu. Aku menatap layar itu lama. Air mataku jatuh, tapi kali ini bukan karena sedih. Mungkin karena lega, karena akhirnya aku tidak sembunyi lagi. Keesokan harinya, Raffi menunjukkan sesuatu padaku. Bu, ada yang share tulisan ibu di akun sekolah. Banyak yang komentar baik. Ada yang bilang mereka kagum. Aku menatapnya, tak percaya. Dia tersenyum kecil. Aku bangga, Bu. Kata-kata itu sederhana, tapi membuat dadaku bergetar hebat. Anak yang semalam merasa gagal, kini menatapku dengan bangga. Dan aku sadar, keberanian bukan berarti tidak takut, tapi tetap melangkah meski semua mata menatap. Namun, kedamaian itu tidak lama. Sore hari, seseorang mengirimkan pesan anonim ke akun media sosialku. Isinya hanya satu kalimat. Kalau ibu benar-benar sekuat itu, coba akui aja masa lalu ibu sendiri. Aku terdiam lama menatap pesan itu. Jari-jariku kaku di atas layar. Aku tahu pesan itu ditujukan pada masa lalu yang selama ini kusembunyikan, tentang aku yang dulu juga pernah menjadi perokok, yang dulu menutupi semua aib agar tampak sempurna. Dan aku sadar, mungkin inilah waktunya menghadapi semuanya. Bukan hanya demi diriku, tapi demi Raffi juga. Malam itu aku menatap cermin di kamar. Wajahku letih, tapi mataku tidak lagi kosong. Aku tahu, badai yang lebih besar akan datang. Mungkin masa laluku akan terbuka, mungkin orang-orang akan bicara lebih keras. Tapi kali ini, aku tidak akan mundur. Aku sudah terlalu lama hidup dengan rasa takut, takut dinilai, takut gagal, takut terlihat lemah. Sekarang, aku hanya ingin satu hal, membebaskan diriku sendiri. Dan dalam keheningan malam yang berat itu, aku berbisik pada pantulan diriku sendiri. Besok, ibu akan bicara tentang semuanya. Pagi itu terasa berbeda. Langit begitu terang, tapi dadaku sesak seperti tertahan sesuatu yang besar. Aku menatap cermin lama sekali, memastikan jilbabku rapi, memastikan mataku tidak terlihat sembab. Namun, bagaimanapun aku menutupinya, ada getar di dalam dada yang sulit kusembunyikan, getar antara takut dan berani. Hari ini sekolah mengadakan Parenting Day, acara tahunan di mana para orang tua berbagi pengalaman tentang mendidik anak. Biasanya aku berdiri di panggung dengan percaya diri, membawakan materi tentang kedisiplinan dan keteladanan orang tua. Tapi hari ini, aku tahu, topik yang akan kubawa berbeda. Hari ini aku tidak akan bicara tentang teori. Aku akan bicara tentang diri sendiri. Di perjalanan menuju sekolah, Raffi duduk di sebelahku, diam tanpa banyak bicara. Ia hanya menatap keluar jendela, sesekali memainkan jari-jarinya. Aku tahu ia cemas. Malam tadi aku sudah memberitahunya bahwa aku ingin berbicara di depan semua orang,
menceritakan kebenaran yang selama ini kututupi. Bu yakin mau ngomong itu? Tanyanya pelan waktu itu. Aku yakin, jawabku. Karena selama ini ibu menuntut kamu jujur, tapi ibu sendiri masih bersembunyi. Kini, di dalam mobil, aku menggenggam tangannya. Raffi, kataku lembut, apapun reaksi orang nanti, jangan takut. Ibu akan baik-baik saja. Dia menoleh, menatapku dalam. Aku bangga sama ibu, katanya pelan. Kata itu seperti pelukan di tengah badai. Aku tersenyum, menahan air mata agar tidak jatuh sebelum waktunya. Aula sekolah sudah ramai ketika kami tiba. Kursi disusun rapi, spanduk besar terbentang di depan bertuliskan, Parenting Day, orang tua sebagai cermin anak. Ironis, pikirku dalam hati. Dulu aku selalu merasa pantas menjadi cermin itu, hingga akhirnya kusadari, cermin yang bersih pun bisa retak. Bu Ririn menyapaku dari jauh. Tatapannya kali ini lebih hati-hati, mungkin masih canggung. Pak Arman, kepala sekolah, menghampiriku. Bu Indah, ibu tetap ingin bicara, ya? Saya sempat khawatir ibu membatalkan. Aku mengangguk. Saya malah merasa harus bicara, Pak. Beliau tersenyum tipis. Baik, kami dukung, Bu. Acara dimulai. Satu persatu orang tua berbagi pengalaman, tentang membangun kedisiplinan, tentang komunikasi dengan anak. Semuanya berjalan seperti biasa, sampai namaku disebut. Aku melangkah ke depan. Langkahku pelan, tapi pasti. Seketika ruangan terasa sunyi. Beberapa mata menatap dengan rasa ingin tahu, sebagian dengan raut tidak percaya. Aku berdiri di depan mikrofon, menarik napas panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara gemetar, tapi cukup jelas. Terima kasih kepada pihak sekolah yang sudah memberi saya kesempatan untuk berbagi. Kali ini, saya tidak akan bicara tentang teori atau nasihat. Saya hanya ingin bercerita tentang saya sendiri. Beberapa orang mulai saling pandang. Aku tersenyum kecil. Mungkin sebagian dari ibu-ibu di sini sudah tahu, beberapa waktu lalu anak saya, Raffi, tertangkap merokok di lingkungan sekolah. Suara lirih terdengar di antara hadirin. Aku melanjutkan, saya tahu, banyak yang kecewa. Termasuk saya sendiri. Tapi yang paling berat bukan kejadian itu, melainkan cara saya memandangnya. Aku berhenti sebentar. Pandangan mataku menyapu seluruh ruangan. Karena saat saya menatap anak saya melihat masa lalu saya sendiri. Ruangan mendadak senyap. Hanya bunyi kipas di langit-langit yang terdengar berputar pelan. Saya ingin jujur, kataku, menahan getar di dada. Dulu, saya juga pernah merokok. Bahkan bisa dibilang, saya kecanduan berat waktu masih kuliah. Saya pernah sembunyikan itu dari keluarga, dari teman, bahkan dari suami saya sendiri. Beberapa orang menunduk, sebagian terkejut. Aku menatap ke arah Raffi di barisan belakang. Ia menatapku, matanya berkaca-kaca. Saya berhenti bukan karena kuat, lanjutku pelan, tapi karena takut. Takut kehilangan kesehatan, takut kehilangan kepercayaan orang. Tapi sejak saat itu, saya menutup rapat masa lalu itu, seolah tidak pernah terjadi. Saya ingin tampak sempurna. Ingin terlihat seperti ibu yang tahu segalanya. Aku menarik napas, suara mulai bergetar. Dan mungkin karena itulah, ketika Raffi salah, saya lebih sibuk menjaga nama baik daripada memahami dia. Saya lupa bahwa anak saya bukan alat untuk menunjukkan siapa saya. Beberapa hadirin terlihat tersentuh. Ada yang mengusap air mata, ada yang hanya menatap kosong. Saya tidak malu lagi hari ini, kataku dengan suara lebih mantap. Karena saya sadar, kesalahan tidak membuat saya gagal. Justru dari kesalahan itulah saya belajar menjadi manusia yang lebih jujur. Aku melangkah satu langkah ke depan. Saya tahu, di antara kita mungkin ada yang sedang mengalami hal serupa. Anak-anak kita sedang mencari jati diri, dan kadang mereka tersesat sejenak. Tapi bukankah tugas kita bukan menghukum mereka sampai hancur, melainkan menggandeng tangan mereka agar bisa kembali? Satu tepuk tangan terdengar. Lalu dua. Lalu ruangan bergemuruh pelan. Aku menunduk sejenak, menahan air mata yang akhirnya tumpah juga. Ketika aku kembali ke kursi, beberapa orang menepuk bahuku.
Bu Ririn, dengan mata berkaca-kaca, berbisik pelan, "Saya salah, Bu. Saya minta maaf." Aku tersenyum, menggenggam tangannya. "Tidak apa, Bu. Saya pun dulu sering salah menilai." Raffi menghampiriku. Ia langsung memelukku tanpa bicara. Pelukannya hangat, erat, penuh makna yang tak butuh kata-kata. Sepulang dari acara, suasana rumah terasa berbeda. Bukan karena sepi, tapi karena ringan. Seakan udara yang dulu pengap oleh rahasia kini berubah jadi lega. Aku duduk di teras bersama Raffi. Dia bersandar di bahuku, seperti dulu saat masih kecil. "Bu," katanya pelan. "Tadi aku dengar semua orang tepuk tangan. Aku kira mereka bakal ngejek." Aku tersenyum. "Kadang yang kita takuti cuma bayangan dari pikiran kita sendiri, Nak." Dia mengangguk. "Aku pengen belajar berani kayak ibu." Aku menatapnya, menahan air mata. "Ibu gak selalu berani, Raffi. Ibu cuma capek bersembunyi." Kami tertawa kecil. Tapi di dalam tawa itu ada kehangatan baru, kejujuran yang menyatukan kami kembali. Malamnya, pesan masuk ke ponselku bertubi-tubi. Sebagian dari teman lama, sebagian dari orang yang tak kukenal. Ada yang menulis, "Terima kasih sudah berani jujur, Bu." Ada pula yang berkata, "Kisah ibu bikin saya sadar, kita semua punya masa lalu." Aku membaca semuanya sambil tersenyum. Mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa bebas. Bebas dari penilaian orang lain. Bebas dari keharusan menjadi sempurna. Tapi yang paling penting, aku bebas dari rasa bersalah yang selama ini mengikat hatiku. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar bahwa tulisanku dan rekaman pidato itu diunggah di media sosial sekolah. Ribuan orang menonton, banyak yang menulis komentar penuh empati. Bahkan ada beberapa guru dari sekolah lain yang mengundangku berbagi cerita tentang pentingnya memaafkan diri sendiri. Aku tersenyum membaca semua itu. Bukan karena bangga, tapi karena akhirnya aku tahu, keberanian kecil bisa menyalakan cahaya bagi banyak orang. Dan malam itu, sebelum tidur, aku menatap Raffi yang sudah terlelap di kamar sebelah. Kupeluk bantal di dadaku, lalu berbisik lirih pada diri sendiri. "Terima kasih, Indah. Kamu sudah berdamai dengan masa lalu." Sudah 3 hari berlalu sejak aku berdiri di depan aula sekolah, mengungkap masa lalu yang selama ini kusembunyikan. 3 hari yang rasanya seperti bertahun-tahun, penuh kejutan, ucapan selamat, pelukan, dan juga luka baru. Awalnya, semuanya tampak indah. Video rekaman pengakuanku tersebar luas, dibagikan ratusan kali di media sosial sekolah, dan bahkan masuk ke akun komunitas pendidikan di kota. Komentar pertama penuh apresiasi, "Ibu ini luar biasa. Kejujurannya menyentuh. Andai semua orang tua seberani beliau." Aku membaca komentar itu sambil tersenyum kecil, berusaha menenangkan diri. Namun, seperti ombak yang tenang sebelum badai, pujian itu pelan-pelan berubah arah. Sore itu, saat aku sedang menyiapkan makan malam, ponselku terus bergetar. Notifikasi demi notifikasi bermunculan di layar. Awalnya kupikir pesan dari teman-teman yang ingin memberi dukungan. Tapi kemudian mataku tertumbuk pada satu komentar yang membuat darahku berhenti mengalir sejenak. "Jadi selama ini Ibu Indah cuma pencitraan? Ngajarin parenting tapi dulunya perokok berat?" Lalu muncul lagi komentar lain di bawahnya. "Pantes aja anaknya ngerokok, ketularan ibunya kali." Tanganku terlepas dari sendok yang kugenggam. Suara logamnya jatuh ke lantai, menggema nyaring di dapur yang tiba-tiba terasa dingin. Aku membuka media sosialku, dan di sana, badai sudah pecah. Video pidatoku kini jadi bahan perdebatan. Sebagian memuji kejujuran, tapi banyak juga yang mencibir, bahkan memutarbalikkan kata-kataku. "Ibu ini cuma cari perhatian. Ngaku dosa biar dibilang kuat. Anaknya rusak, ibunya drama." Aku menatap layar lama sekali, menahan napas di antara setiap kalimat yang menusuk seperti pisau. Rasa hangat yang dulu kurasakan saat mengaku di depan semua orang kini berubah jadi getir. Mereka tidak tahu betapa sulitnya aku berdiri dan bicara hari itu. Tapi di dunia yang sibuk mencari kesalahan, kebenaran seringkali kalah cepat. Raffi masuk ke dapur, membawa ponselnya. "Bu,
Suaranya parau. Aku lihat komentarnya. Mereka jahat banget. Aku menatapnya, berusaha tersenyum. Biarkan saja, nak. Kita nggak bisa ngatur pikiran orang. Tapi Bu, mereka fitnah. Ada yang bilang ibu dulu dipecat dari sekolah karena rokok, padahal kan nggak pernah. Aku terdiam. Udah, Raffi. Jangan dibaca lagi. Dia mengepalkan tangan. Aku nggak tahan, Bu. Mereka ngomong seolah ibu orang jahat. Aku mengelus bahunya. Kadang kebenaran harus lewat luka dulu sebelum diterima. Namun dalam hati, aku pun nyaris hancur. Satu demi satu pesan baru masuk, bahkan ada yang mengirimkan gambar suntingan wajahku dengan tulisan mengejek. Aku duduk perlahan di kursi dapur, menatap kosong ke arah piring-piring yang belum tersusun. Ya Tuhan, bisikku pelan, apa aku salah jujur? Malam itu aku tak bisa tidur. Aku duduk di ruang tamu dalam kegelapan, hanya ditemani suara jam dinding yang berdetak lambat. Pikiranku penuh dengan kata-kata orang, komentar, cemoohan, tawa yang tak kukenal sumbernya. Tapi di antara semua itu, ada satu kalimat dari Raffi yang terus terngiang di kepalaku. Aku bangga sama ibu. Kalimat itu seperti cahaya kecil di ujung terowongan gelap. Aku menggenggamnya erat, seolah itu satu-satunya pegangan agar aku tidak jatuh. Aku lalu mengambil buku catatan tua yang dulu kupakai menulis refleksi pribadi. Halaman pertamanya bertuliskan, untuk menjadi orang tua yang baik, pertama-tama maafkanlah diri sendiri. Aku menatap kalimat itu lama. Lalu aku menulis di bawahnya. Aku sudah memaafkan diriku. Tapi sekarang aku harus belajar memaafkan dunia. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk kembali ke sekolah. Bukan untuk menjelaskan, tapi untuk menunjukkan bahwa aku tidak akan lari. Saat aku tiba di halaman, beberapa guru menghampiri dengan raut khawatir. Bu Indah, kami semua sudah baca komentar itu, kata Bu Ratih pelan. Tapi tolong jangan patah semangat. Banyak yang tetap dukung ibu. Aku tersenyum tipis. Saya tidak akan mundur, Bu. Karena kalau saya mundur, mereka akan mengira saya menyesal sudah jujur. Di lorong, beberapa siswa menatapku dengan rasa ingin tahu. Ada yang berbisik pelan, tapi kali ini aku tidak menunduk. Aku berjalan tegak menuju ruang guru, menemui Pak Arman. Pak, kataku pelan, saya tahu sekolah juga kena imbas. Tapi saya tidak menyesal. Saya cuma ingin anak-anak di sini tahu bahwa kesalahan masa lalu bukan akhir segalanya. Pak Arman mengangguk pelan. Saya justru bangga pada ibu. Tidak banyak orang tua yang mau seberani itu. Kadang, yang paling bising bukan yang benar. Aku menunduk, berusaha menahan tangis haru. Terima kasih, Pak. Kata-kata itu lebih berarti dari 1000 pembelaan. Sepulang dari sekolah, aku melihat Raffi sedang duduk di teras, memegang gitar kecilnya. Dia menyanyikan lagu pelan, suaranya serak tapi hangat. Aku tulis lagu buat ibu, katanya malu-malu. Judulnya, Asap yang Hilang. Aku duduk di sampingnya. Dia mulai memetik senar, menyanyikan bait pertama. Dulu aku marah pada dunia. Tapi ibu ajarkan arti luka. Bukan untuk disembunyikan, tapi untuk disembuhkan. Suaranya bergetar di udara sore yang lembut. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Raffi tersenyum kecil, lalu melanjutkan. Kalau dunia menertawakan, biarkan saja mereka tak paham. Karena aku punya ibu, yang berani melawan malam. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, menangis tanpa suara. Anak yang dulu kukira hancur kini menjadi kekuatanku. Dan aku sadar, meski dunia menolak, kasih sayang kami tak butuh pembenaran siapapun. Beberapa hari kemudian, salah satu stasiun radio lokal menghubungiku. Mereka ingin mewawancarai tentang keberanian mengakui diri. Awalnya aku ragu, tapi Raffi menggenggam tanganku dan berkata, Bu, ini saatnya ibu tunjukin kalau kejujuran gak bisa dipadamkan. Akhirnya aku setuju. Wawancara itu berlangsung sederhana tapi penuh makna. Aku bicara dengan tenang, bukan lagi dengan ketakutan, melainkan dengan keyakinan. Kadang, masyarakat takut pada kebenaran karena cermin itu memantulkan wajah mereka sendiri, kataku di akhir wawancara. Tapi saya percaya, suatu hari nanti,
keberanian akan lebih dihargai daripada kepura-puraan. Setelah siaran itu, perlahan-lahan badai mulai reda. Komentar negatif berkurang, dan beberapa orang yang dulu menghina kini menulis permintaan maaf secara pribadi. Salah satunya dari seseorang yang dulu paling nyinyir di grup. "Maaf, Bu Indah. Saya dulu ikut-ikutan menilai tanpa tahu cerita sebenarnya. Sekarang saya malah belajar banyak dari Ibu." Aku tersenyum, menatap pesan itu dengan hati lega. Aku tidak membalas panjang, hanya menulis, "Terima kasih sudah mau mendengar." Malam itu, aku duduk di kamar, menatap foto lama di meja, foto aku, Raffi kecil, dan suamiku almarhum. Di situ aku masih muda, masih penuh ambisi untuk terlihat sempurna. Tapi kini, aku tidak ingin jadi sempurna lagi. Aku hanya ingin jadi nyata. Aku memejamkan mata, mendengar langkah Raffi yang masuk pelan. "Bu," katanya lembut, "aku udah posting lagu itu. Banyak yang suka." Aku menatapnya, tersenyum. "Bagus, Nak. Karena dari cerita kita, orang lain juga bisa belajar berdamai." Dia memelukku erat. "Terima kasih udah gak nyerah waktu semua orang nyalahin Ibu." Aku membalas pelukannya sambil berbisik, "Ibu gak pernah nyerah, karena Ibu tahu, yang Ibu perjuangkan bukan nama baik, tapi kebenaran." Dan di antara keheningan malam yang lembut, aku tahu, badai sudah mulai menjam. Aku dan anakku telah melewatinya bukan tanpa luka, tapi dengan hati yang lebih kuat daripada sebelumnya. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa seperti angin pagi di teras rumah Indah, tenang, tapi masih menyimpan sisa dingin dari badai yang baru saja berlalu. Tidak ada lagi suara tangisan dari kamar Arya. Tidak ada lagi bentakan atau piring jatuh di dapur. Yang ada hanyalah percakapan pelan, kadang diselingi tawa kecil yang lama hilang dari rumah itu. Indah duduk di ruang tamu sore itu, menatap secangkir teh hangat di tangannya. Cahaya matahari sore menembus tirai, menciptakan pola lembut di dinding. Di meja, ada 2 piring berisi pisang goreng. Satu untuknya, satu untuk Arya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, rumah itu terasa seperti rumah lagi. Arya muncul dari kamar, membawa gitar yang dulu jarang disentuh. "Bu," panggilnya pelan. Indah menoleh, bibirnya melengkung kecil. "Iya, Nak." Arya tersenyum samar. "Aku tulis lagu baru. Tentang kita." Kalimat itu membuat Indah terdiam sejenak. Ada getaran halus di dadanya, antara haru dan lega. "Boleh Ibu dengar?" tanyanya pelan. Arya duduk di sampingnya, memetik senar perlahan. Suaranya masih muda, masih gugup, tapi setiap baitnya terdengar jujur. "Kau marah, aku diam. Aku salah, kau terluka. Tapi di balik amarahmu, ada cinta yang aku lupa." Nada itu sederhana, tapi menggetarkan. Di setiap kata, Indah merasakan penyesalan anaknya dan luka dirinya yang perlahan sembuh. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. "Arya," ucapnya dengan suara bergetar. Anaknya menatap, sedikit canggung. "Aku cuma mau bilang makasih, Bu. Karena masih mau dengar aku." Indah menarik napas panjang. "Ibu yang seharusnya berterima kasih. Karena kamu mau bicara lagi." Lalu, tanpa berpikir panjang, Indah memeluknya. Bukan pelukan untuk menghukum atau menguji, tapi pelukan yang hangat, pelukan seorang ibu yang akhirnya benar-benar memahami. Beberapa hari kemudian, Indah menghadiri pertemuan wali murid di sekolah. Kali ini bukan untuk membela, bukan untuk memprotes, tapi untuk berbagi. Ia diminta menjadi pembicara dalam sesi parenting dan tantangan remaja modern. Di hadapan puluhan orang tua dan guru, Indah berdiri dengan mikrofon di tangan, suaranya tenang tapi penuh keyakinan. "Dulu," katanya, "saya pikir menjadi orang tua berarti harus selalu benar. Tapi saya lupa bahwa anak juga manusia. Mereka butuh didengar, bukan hanya diatur." Beberapa ibu menunduk, ada yang menitikkan air mata. Indah melanjutkan, "Saya pernah marah karena anak saya ketahuan merokok. Tapi yang sebenarnya terjadi, saya marah pada diri saya sendiri. Karena saya pernah melakukan hal yang sama, dan saya takut melihat masa lalu saya terulang padanya." Ruangan itu hening. Tak ada tepuk tangan. Hanya keheningan yang syarat makna,
tanda bahwa kata-katanya menyentuh hati. Indah menutup dengan kalimat lembut, "Anak kita bukan bayangan dari kesalahan masa lalu. Mereka adalah kesempatan untuk memperbaiki masa depan." Malamnya, Indah kembali ke rumah dengan langkah ringan. Ia melihat Arya di halaman, sedang mengajari anak tetangga bermain gitar. Tawa mereka terdengar tulus. Indah berdiri di ambang pintu, menatap pemandangan itu dengan mata yang sedikit berkaca. "Mungkin ini arti dari sembuh," gumamnya pelan. "Bukan melupakan luka, tapi belajar hidup berdampingan dengannya." Ia berjalan mendekat, duduk di kursi bambu di dekat taman kecil yang dulu sering ia rawat bersama Arya waktu masih kecil. Kini, tanaman-tanaman itu tumbuh subur, sama seperti hubungan mereka yang perlahan pulih. "Bu," panggil Arya dari jauh, "besok ada acara musik di sekolah. Aku main lagu yang kemarin." Indah tersenyum. "Ibu pasti datang." Dan untuk pertama kalinya, kata "pasti" itu bukan janji kosong. Itu adalah tekad dan cinta yang tumbuh dari luka yang mulai sembuh. Bab ini menutup dengan tenang, tanpa ledakan emosi, tanpa air mata berlebihan. Hanya kedamaian. Karena kadang, kebahagiaan terbesar bukan datang dari kemenangan, melainkan dari keberanian untuk memaafkan, terutama memaafkan diri sendiri. Dalam setiap luka, selalu ada harapan. Dalam setiap kesalahan, selalu ada pelajaran. Dan dalam setiap jarak, selalu ada cinta yang menunggu untuk dipeluk kembali. Pagi itu, matahari terasa berbeda. Tidak terlalu terik, tapi juga tidak redup. Udara segar menembus jendela ruang tamu, membawa aroma bunga melati yang baru mekar. Di meja kayu sederhana, Indah Rahmawati menata beberapa lembar kertas, spidol warna, dan beberapa foto kegiatan sekolah. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini ia akan berbicara di depan ratusan orang tua dari berbagai sekolah di Kecamatan Cimarga. Ia menarik napas panjang. Jantungnya berdetak pelan tapi mantap. Dulu, ia berdiri di ruang seperti ini dengan rasa marah dan takut. Sekarang, ia berdiri dengan harapan dan keyakinan. Beberapa bulan telah berlalu sejak kejadian itu. Nama keluarga Rahmawati tak lagi menjadi bahan gunjingan. Arya kini aktif di kegiatan seni sekolah, bahkan dipercaya menjadi ketua panitia acara musik tahunan. Hubungan mereka, yang dulu retak karena amarah, kini menjadi fondasi yang hangat dan saling menguatkan. Indah belajar banyak. Ia menyadari bahwa menjadi orang tua bukan tentang mengatur, tapi menemani. Bukan tentang menuntut kesempurnaan, tapi membimbing dengan kasih. Dari luka dan kesalahannya sendiri, ia menemukan kekuatan untuk membantu orang lain. Itulah alasan ia membentuk komunitas, Orang Tua Mendengar, wadah sederhana untuk saling berbagi pengalaman antara orang tua dan guru tentang permasalahan remaja. Ketika giliran Indah naik ke panggung, sorot lampu lembut menyinari wajahnya. Di hadapan ratusan pasang mata, ia membuka pidatonya dengan suara yang tenang, tapi penuh perasaan. "Dulu, saya adalah ibu yang selalu ingin anaknya sempurna. Saya ingin dunia melihat saya berhasil mendidik anak. Tapi, saya lupa bahwa anak bukan cermin untuk menunjukkan keberhasilan kita, mereka adalah jiwa yang sedang belajar menjadi manusia." Ruangan hening. Setiap kalimatnya terasa jujur, menembus hati para pendengar. Indah melanjutkan, "Ketika anak saya ketahuan merokok, saya marah bukan karena rokoknya. Saya marah karena saya merasa gagal. Tapi saat saya menatap matanya, saya sadar, saya pernah berdiri di posisi yang sama. Saya pernah salah. Saya pernah takut. Dan saya hanya butuh seseorang yang mau mendengarkan." Matanya mulai berkaca. "Sejak hari itu, saya berjanji, bukan untuk menjadi ibu yang sempurna, tapi ibu yang mau mendengar." Tepuk tangan bergemuruh memenuhi aula. Tapi Indah tidak bangga. Ia hanya merasa tenang. Karena untuk pertama kalinya, luka yang dulu ia sembunyikan kini menjadi cahaya yang menerangi banyak hati. Usai acara, beberapa orang tua menghampirinya. Ada yang menyalami, ada yang menangis dan berkata, "Terima kasih, Bu Indah. Saya merasa tidak sendirian lagi." Indah hanya tersenyum. Ia tahu, setiap orang tua punya luka, punya ketakutan, punya penyesalan. Tapi juga punya kesempatan untuk memperbaikinya. Di luar gedung, Arya sudah menunggu dengan jaket abu-abu kesayangannya.
Ia tersenyum lebar. Bu, aku nonton dari belakang. Hebat banget tadi. Indah terkekeh. Ah, ibu cuma bicara dari hati. Kamu yang hebat, udah berani berubah. Arya menunduk malu, lalu berkata pelan, aku cuma mau bilang makasih, Bu. Karena dulu ibu gak nyerah. Indah menatap langit sore yang mulai berwarna jingga. Ibu juga mau bilang makasih, Nak. Karena kamu mau kasih ibu kesempatan untuk belajar jadi ibu yang lebih baik. Mereka berjalan pulang berdampingan. Tidak banyak bicara, tapi keduanya tahu, hubungan itu kini lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa bulan kemudian, di sekolah Arya diadakan pameran seni bertajuk, Suara Remaja, Suara Hati. Arya tampil membawakan lagu yang dulu ia ciptakan untuk ibunya. Saat ia menyanyikan bait terakhir, Indah meneteskan air mata di barisan depan. Dulu kita diam karena takut, kini kita bicara karena cinta. Dulu aku sembunyi dari luka, kini aku belajar dari hatinya. Semua orang bertepuk tangan. Namun bagi Indah, tepuk tangan itu bukan hanya untuk lagu. Itu untuk perjalanan panjang menuju pengampunan, untuk dirinya sendiri dan anaknya. Malamnya, Indah menulis di buku catatannya. Menjadi orang tua bukan tentang tahu semua jawaban, tapi tentang berani mendengar pertanyaan yang belum sempat diucapkan. Aku pernah marah, aku pernah salah. Tapi dari kesalahan itu aku belajar mencintai dengan cara yang lebih baik. Ia menutup buku itu, menatap foto dirinya dan Arya di meja kerja. Mereka berdua tersenyum, bahu bersentuhan, tanpa jarak. Cahaya lampu meja menyinari wajahnya. Dan di dalam hati Indah Rahmawati, untuk pertama kalinya, tak ada lagi luka yang menyakitkan. Yang tersisa hanyalah cahaya, dari perjalanan panjang seorang ibu yang akhirnya berdamai dengan masa lalunya. Beberapa luka memang tidak bisa dihapus. Tapi dari luka yang sama, kita bisa menyalakan terang, untuk diri sendiri, dan untuk orang lain.